Kisah nyata ini dituturkan oleh seorang modin atau pengurus jenazah di kampung di Jawa Timur. Insya Allah kisah ini menjadi hikmah dan cermin bagi kita semua sebelum ajal menjemput. Kisah ini diceritakan langsung oleh seorang ustadz pengurus jenazah. Dan diceritakan kembali, dia telah berpengalaman mengurus jenazah selama lebih dari 20 tahun. Dia telah berpengalaman dalam menangani macam-macam jenis mayat. Ada yang meninggal dunia akibat kemalangan, sakit tua, sakit jantung, tabrakan, tenggelam dan bahkan bunuh diri. Namun pengalaman kali ini sungguh berbeda dan mengerikan. Satu hari ada orang kaya dan berpengaruh meninggal dunia. Bapak Modin ini diminta oleh pihak keluarga untuk mengurus jenazahnya. Bagi Bapak Modin, ini suatu kesempatan istimewa, karena menangani jenazah orang kaya dan terkenal di kotanya. Namun mendapatkan pengalaman sangat aneh, menakutkan dan mengerikan sepanjang karirnya sebagai pengurus jenazah. Bermula ketika pertama kali datang ke rumah si mayat, bau busuk langsung tercium keluar. Baunya sangat memualkan dan menjijikkan. Tapi karena sudah merupakan tanggung jawabnya dalam mengurus jenazah, Pak Modin melanjutkan tugasnya. Sebelumnya tidak pernah dia menjumpai mayat yang mengelurkan bau sebusuk ini, ujarnya. Ketika dia melihat wajah almarhum, tampak wajahnya seperti dirundung oleh macam-macam perasaan ketakutan, cemas, kesal dan memelas. Lalu anak almarhum memberi saya kain kafan. Kemudian saya potong untuk membungkus si mayat nanti. Kebetulan di situ ada 2 orang yang telah biasa membantu saya mengurus jenazah. Tapi selama memandikan mayat itu, kejadian pertama pun terjadi. Sekedar untuk pengetahuan, apabila memandikan jenazah, badan mayat itu perlu dibangunkan sedikit dan perutnya hendaklah diurut-urut untuk mengeluarkan kotoran yang tersisa. Maka saya pun urut-urut perut almarhum dengan sedikit menekan. Tapi apa yang terjadi pada hari itu sangat mengejutkan. Allah SWT berkehendak dan menunjukkan kekuasaannya karena pada hari tersebut, kotoran tidak keluar dari dubur akan tapi melalui mulutnya. Hati saya berdebar-debar, apa yang sedang terjadi dengan mayat ini? Saya menjadi bertanya-tanya. Telah 2 kali mulut mayat ini memuntahkan kotoran. Saya harap hal itu tidak terulang lagi karena saya mengurut perutnya untuk kali terakhir. Ketika saya urut perutnya, keluarlah dari mulut mayat itu kotoran bersama beberapa ekor belatung. Sangat menjijikkan. Padahal almarhum meninggal dunia akibat diserang jantung dan waktu kematiannya dalam tempo yang begitu singkat. Mayatnya sudah menjadi sebusuk itu. Saya lihat wajah anak almarhum. Mereka seperti terkejut, mungkin malu, terperanjat, dan aib dengan apa yang berlaku pada bapaknya. Kemudian saya menatap 2 orang yang membantu saya. Mereka juga terkejut dan panik. Saya katakan kepada mereka, inilah ujian Allah terhadap kita. Kemudian saya minta seorang dari pembantu tadi pergi memanggil semua anak almarhum. Almarhum mempunyai 7 orang anak, dan semua anaknya laki-laki. Dan pada saat itu semua berkumpul di rumah. Ketika semua anak almarhum masuk, saya nasihati mereka. Saya mengingatkan mereka bahwasanya tanggung jawab saya adalah membantu menguruskan jenazah bapak mereka. Bukan menguruskan semuanya. Tanggung jawab ada pada ahli warisnya. Maka saya ajak mereka untuk membantu mengurus jenazah bapaknya. Allah kembali menunjukkan kekuasaannya. Ketika ditunggingkan mayat tersebut, tiba-tiba keluar lagi belatung, hampir sebaskom banyaknya. Padahal baskom itu sebesar ember. Subhanallah, suasana menjadi makin panik. Benar-benar kejadian yang luar biasa, sukar diterima akal pikiran manusia biasa. Saya terus berdoa dan berharap,
Tidak terjadi lagi kejadian yang lebih ganjil. Selepas itu saya memandikan kembali mayat tersebut dan saya ambilkan wudhu. Saya meminta anak-anaknya kain kafan. Saya bawa mayat ke dalam kamarnya dan tidak diizinkan seorang pun melihat proses mengkafani mayat tersebut kecuali ahli waris yang terdekat sebab saya takut kejadian yang lebih aib akan terjadi. Peristiwa apa pula yang terjadi setelah jenazah diangkat ke bilik dan hendak dikafani? Takdir Allah juga yang menentukan. Ketika mayat ini diletakkan di atas kain kafan, saya dapati kain kafan itu hanya cukup menutupi ujung kepala dan kaki, tidak ada lebih. Maka saya sehingga tak dapat mengikat kepala dan kaki. Seolah kain kafan pun enggan membungkus jenazah tersebut. Saya pikir mungkin saya salah motong kain kafan itu. Maka kemudian kain kafan potongan disambung untuk menutupi badan jenazah yang tidak terbungkus. Dalam waktu yang sama saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan kau hinakan jenazah ini ya Allah. Cukuplah sekadar peringatan kepada hamba-Mu ini. Selepas itu saya beri taklimat tentang salat jenazah tadi. Satu lagi masalah timbul. Karena pemakamannya jauh, harus diantar dengan mobil. Tapi tidak ada mobil jenazah yang bisa digunakan, karena semua mobil jenazah atau ambulans yang dihubungi sedang digunakan orang. Akhirnya ada seorang tetangga almarhum menawarkan mengantarkan jenazah dengan menggunakan mobil pick-up-nya. Berhubung mobilnya biasa digunakan untuk mengantarkan ayam, tetangga tersebut minta waktu sebentar untuk mencuci mobilnya. Akhirnya jenazah dapat dibawa ke pemakaman di atas mobil pick-up yang masih basah bekas dicuci. Saya berpesan kepada dua pembantu tadi supaya masyarakat tidak usah membantu kami menguburkan jenazah. Cukup tinggal di tenda saja akan lebih baik. Saya tidak mahu mereka melihat lagi peristiwa ganjil. Rupanya apa yang saya takutkan itu terjadi lagi. Takdir Allah yang terakhir amat memilukan. Sesampainya jenazah tiba di tanah pemakaman, saya perintahkan 3 orang anaknya turun ke dalam liang dan 3 lagi menurunkan jenazah. Allah berkehendak semua atas makhluk ciptaannya terjadi. Semasa jenazah itu menyentuh ke tanah, tiba-tiba air hitam yang busuk baunya keluar dari celah tanah yang pada asal mulanya kering. Hari itu tidak ada hujan, tapi dari mana datang air itu? Sulit untuk saya menjawabnya. Lalu saya arahkan anak almarhum, supaya jenazah ayah mereka dikemas dalam keranda dengan hati-hati. Saya takut nanti ia terlentang atau telungkup, nauzubillah. Kalau mayat terlungkup, tak ada harapan untuk mendapat syafaat Nabi. Papan keranda diturunkan dan kami segera timbun kubur tersebut. Selepas itu kami injak-injak tanah supaya mampat dan bila hujan ia tidak ambruk. Tetapi sungguh mengherankan. Saya perhatikan tanah yang diinjak itu menjadi becek. Saya tahu jenazah yang ada di dalam telah tenggelam oleh air hitam yang busuk itu. Melihat keadaan tersebut, saya arahkan anak-anak almarhum supaya berhenti menginjak tanah itu. Tinggalkan lubang kubur 1/4 meter. Maksudnya kubur itu tidak ditimbun hingga ke permukaan lubangnya, tetapi ia seperti kubur berlubang. Tidak cukup dengan itu. Ketika saya mau bacakan talqin, saya lihat tanah yang diinjak itu seperti mau amblas terserap air. Masya Allah, dalam sejarah peristiwa seperti itu terjadi. Melihat keadaan itu, saya ambil keputusan untuk selesaikan penguburan secepat mungkin. Sejak lama terlibat dalam penguburan jenazah, inilah mayat yang saya tidak talqimkan. Saya bacakan tahlil dan doa yang paling ringkas. Setelah saya pulang ke rumah almarhum dan mengumpulkan keluarganya, saya bertanya kepada istri almarhum, apakah yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hayatnya. 1. Apakah dia pernah menzalimi orang alim?
2. Mendapat harta secara merampas, menipu dan mengambil yang bukan haknya. 3. Memakan harta dari masjid atau anak yatim. 4. Menyalahkan jabatan untuk kepentingan pribadi. 5. Tidak pernah mengeluarkan zakat, sedekah atau infak. Istri almarhum hanya terdiam tak menjawab. Memikirkan mungkin dia malu untuk memberitahu. Lalu saya tinggalkan nomor telepon saya, tetapi sedihnya hingga sekarang, tidak seorang pun anak almarhum menghubungi saya. Peristiwa ini akan tetap saya ingat. Dan kisah ini benar-benar nyata, bukan rekaan. Semua kebenaran saya kembalikan kepada Allah SWT, pencipta alam ini. Tanyalah diri kita, akankah kita menginginkan peristiwa itu terjadi pada diri kita sendiri, ibu, bapak kita, anak kita, atau kaum keluarga kita? Setelah beberapa bulan, akhirnya saya ketahui profesi mayat sewaktu masih hidup adalah seorang bandar judi yang penuh dengan maksiat.